Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibtihal Afrah Watahani dengan NIM 401210135. Di sini saya akan menjelaskan hasil resum saya mengenai materi manajemen produksi mulai dari pertemuan 2 sampai seterusnya. Apa sih yang dimaksud dengan perencanaan produksi itu? Jadi, perencanaan produksi itu merupakan suatu proses mengembangkan rencana-rencana terperinci guna mengatur dan mengelola seluruh aspek produksi yang dilakukan oleh suatu perusahaan ataupun organisasi. Nah, salah satu tujuan dari perencanaan produksi ini adalah meminimalkan biaya produksi dan memaksimalkan keuntungan dari produksi itu. Selanjutnya ada tujuan dan fungsi dari perencanaan produksi. Yang pertama ada mencapai efisiensi produksi. Yang kedua ada mengurangi biaya produksi. Artinya apa? Di sini kita benar-benar memanajemen keuangan perusahaan agar keuangan dari perusahaan itu benar-benar terpakai dengan maksimal. Yang ketiga ada meningkatkan kualitas produk. Kualitas produk di sini emang sangat penting banget ya, karena dengan kualitas produk kita yang bagus itu konsumen akan menjadi puas dan menjadi pelanggan yang tetap bagi perusahaan kita. Yang keempat ada mengoptimalkan penggunaan tenaga kerja. Yang kelima ada mengelola persediaan dengan efektif. Yang keenam mengikuti permintaan pasar. Artinya kita lihat nih tren yang ada di pasar itu apa aja, yang diminati konsumen itu apa aja, kita ngikutin aja ya. Dan yang terakhir ada menjamin ketersediaan produk. Artinya jika konsumen itu ingin membeli produk kita, di usaha ini benar-benar bahwa perusahaan kita bisa memberi produk yang diinginkan oleh konsumen. Selanjutnya ada analisis proses produksi. Strategi proses menurut manajemen operasi biasanya disebut dengan mentransformasi dari input menjadi output. Secara istilah, strategi proses merupakan strategi dengan pendekatan organisasi untuk mengubah sumber daya yang ada dari bahan mentah menjadi barang dan jasa yang memiliki nilai guna. Berikut strategi yang perlu diperhatikan dalam strategi proses. Yang pertama ada fokus pada proses produksi. Yang kedua ada fokus berulang. Yang ketiga ada fokus produk. Dan yang terakhir ada fokus mass customization. Selanjutnya proses produksi industri itu dilakukan dengan beberapa proses ya. Jadi yang pertama itu dengan perencanaan dan perancangan. Artinya apa? Proses produksi ini harus dilakukan dengan merencanakan sesuatu dengan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin. Yang kedua adalah pengadaan bahan baku. Jadi kalau kita mau proses produksi, bahan bakunya juga harus ada. Yang ketiga ada pengolahan. Setelah bahan bakunya ada, kita olah. Dan yang keempat ada pengujian. Kita uji nih produk kita itu layak atau enggak. Terus yang kelima ada pengendalian kualitas. Artinya kualitas kita itu bagus dan bisa bersaing dengan produk lain apa enggak. Selanjutnya ada pengemasan. Pengemasan ini juga penting ya teman-teman, karena mengapa orang-orang biasanya tuh kalau mau beli produk itu dilihat dari pengemasannya atau packagingnya. Kalau packagingnya bagus itu bisa menarik pelanggan juga. Selanjutnya ada distribusi. Selanjutnya ada pemasaran dan penjualan. Dan yang terakhir ada pemeliharaan dan pemulihan. Selanjutnya ada strategi manajemen produksi. Manajemen didefinisikan sebagai penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan. Sedangkan produksi adalah proses menghasilkan suatu barang ataupun layanan. Produksi didefinisikan dalam dunia industri sebagai proses mengubah bahan baku menjadi bahan setengah jadi maupun barang jadi. Strategi produksi adalah rencana perusahaan untuk mengubah input menjadi output yang bernilai jual. Selanjutnya ada tahapan strategi manajemen produksi. Yang pertama ada pengelolaan rantai pasokan, yang kedua ada perencanaan kapasitas produksi, dan yang ketiga ada pengaturan jadwal produksi.
Selain itu juga ada juga 4 strategi manajemen produksi, diantaranya itu yang pertama ada framework atau ketidakpastian, yang kedua ada total quality management, yang ketiga ada value stream mapping, dan yang terakhir ada forecasting. Selanjutnya ada apa sih yang dimaksud dengan analisis kelayakan bisnis itu, teman-teman? Jadi, analisis kelayakan produksi ini merupakan kegiatan yang mengkaji secara menyeluruh tentang suatu kegiatan produksi yang berguna untuk menentukan apakah layak atau tidaknya produksi tersebut dilakukan. Selanjutnya itu ada aspek produksi. Aspek produksi ini ada 6 ya teman-teman. Yang pertama itu ada lokasi operasi, yang kedua ada volume operasi, yang ketiga ada mesin dan peralatan, yang keempat ada bahan baku dan bahan penolong, yang kelima ada tenaga kerja, dan yang terakhir ada tata letak. Selanjutnya ada tahapan analisis kelayakan bisnis. Bisa dilihat dalam flowchart ya teman-teman, bahwa yang pertama itu ada penemuan ide, yang kedua itu olah data dan informasi, lalu turun lagi menjadi evaluasi. Evaluasi ini adalah penilaian kegiatan dalam kelayakan produksi ini jika ada suatu kesalahan dalam manajemen produksi itu. Selanjutnya turun lagi ada tahap pengurutan dan pengambilan keputusan. Jadi keputusan di sini itu ada 2, yaitu layak dan tidak layak. Kalau layak itu lanjut ke proses rencana pelaksanaan dan laksanakan. Kalau tidak layak itu berhenti sampai situ. Selanjutnya ada pengelolaan resiko produksi. Resiko produksi ini ada 3 macam. Yang pertama itu berdasarkan sumber resiko, di mana ada 2 juga di dalamnya. Yang pertama ada risiko internal, yaitu resiko yang berada di dalam perusahaan, dan risiko eksternal adalah resiko yang dari luar perusahaan. Yang kedua ada berdasarkan sifat resiko, ada 2 juga, yaitu ada risiko murni dan risiko spekulatif. Dan yang terakhir ada berdasarkan kategori resiko, itu juga ada 2, yang pertama ada risiko keuangan dan yang kedua ada risiko pemasaran. Selanjutnya ada tujuan dari manajemen resiko. Yang pertama itu adalah identifikasi resiko, yaitu kita mengidentifikasi resiko apa aja yang terjadi dalam perusahaan tersebut. Yang kedua ada menilai dampak resiko. Yang ketiga ada mengurangi resiko. Artinya apa? Dengan adanya manajemen resiko ini diharapkan perusahaan itu menjadi tidak ada resiko yang terjadi dalam perusahaan tersebut. Yang keempat, ada meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mengelola perusahaan. Dan yang terakhir, ada menjaga reputasi perusahaan. Artinya apa? Dengan adanya manajemen risiko ini, diharapkan perusahaan itu menjadi lebih maju, lebih berkembang, dan lebih baik dari perusahaan yang tidak menggunakan manajemen risiko. Selanjutnya itu ada fungsi SDM dalam manajemen produksi. Yang pertama itu ada perencanaan sumber daya manusia. Yang kedua ada pengorganisasian, di mana dengan adanya fungsi SDM dalam manajemen produksi diharapkan perusahaan itu bisa terorganisir. Yang ketiga itu ada pengarahan, dan dengan adanya SDM dalam manajemen produksi juga manusia-manusia yang ada dalam perusahaan itu bisa diarahkan dengan baik. Yang keempat ada pengendalian, yang kelima ada pengadaan, dan yang keenam ada pengembangan. Dari pengembangan itu diharapkan perusahaan itu menjadi lebih berkembang. Selanjutnya ada fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama ada perencanaan, di mana perencanaan ini meliputi penentuan tujuan, sistem operasi, pemrograman, kebijakan dan prosedur, penentuan produk, dan penggunaan sumber daya. Yang kedua itu ada pengorganisasian, yaitu penentuan struktur dan departemen, wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing manajemen. Yang ketiga itu ada penggerakan, di mana ini adalah penggerak dari suatu perusahaan seperti pemimpin yang mengawasi dan yang memotivasi. Yang keempat itu ada pengendalian, di mana ini adalah pengembangan standar dan jaringan komunikasi. Dan yang
5. Ada penilaian atau evaluasi dari semua kegiatan yang ada dalam suatu perusahaan tersebut. Selanjutnya itu ada syarat-syarat pengujian produksi. Beberapa syarat umum yang biasanya harus dipenuhi dalam pengujian produksi itu meliputi yang pertama ada standar kualitas, artinya produk kita itu harus benar-benar memenuhi standar ya. Yang kedua ada fungsionalitas, yang ketiga itu ada keamanan. Kita harus benar-benar memastikan bahwa produk kita itu benar-benar aman untuk dikonsumsi oleh konsumen ataupun pelanggan. Yang keempat ada kehandalan, yang kelima ada kinerja, yang keenam ada kompatibilitas, yang ketujuh ada replika massal, yang kedelapan ada dokumentasi, dan yang terakhir ada efisiensi produksi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, ada kurangnya saya mohon maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.